Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Rahmat Taufik Hidayat dengan NIM 205504156. Yang kedua saya sendiri Husna Lutfiani Mukhtar Amir dengan NIM 205504255. Di sini kelompok kami akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Paros Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita mengenal lebih jauh tentang apa itu PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia adalah perusahaan farmasi regional utama yang mengembangkan dan memasarkan produk-produk inovatif di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada 30 September 1971 oleh Dr. Edi Lembong, wirausahawan visioner yang ingin membangun perusahaan farmasi Indonesia yang modern, efisien, berkualitas tinggi, satu yang setara dengan yang terbaik di dunia. Lalu, masalah apa yang sebenarnya terjadi? Kami menemukan berita yang mengatakan bahwa terdapat 38 kasus pengaduan oleh tenaga profesional kesehatan atas penggunaan obat sariawan Albotil yang mengakibatkan penyakit sariawan semakin parah dan tidak sembuh. Pengaduan tersebut disampaikan kepada BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, selaku regulator pengawasan obat dan makanan di pemerintah Indonesia. BPOM melakukan uji terhadap produk yang telah ada di pasaran dan menemukan kandungan polisresulen dengan konsentrat 36% dan dinilai dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Polisresulen pada Albotil bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah untuk mematikan jaringan sariawan. Setelah jaringan sariawan mati, maka otomatis tubuh akan melepaskan jaringan tersebut dan membentuk jaringan tubuh yang baru dan sehat. Nah, mengapa berbahaya? Pembentukan jaringan sehat yang baru ini tidak bisa mengimbangi kerusakan jaringan akibat dari poligresulen pada beberapa orang, sehingga lebih dominan efek samping yang timbul, yaitu sariawan bertambah besar dan terjadilah infeksi. Oleh karena itu, PT Paros Indonesia telah melanggar beberapa prinsip dari etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Albotil lebih dari 30 tahun, sedangkan konsumen dirugikan dengan efek samping yang memperbesar sariawan dan menimbulkan infeksi. Yang kedua, PT Paros Indonesia juga melanggar etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan kurang transparan mengenai syarat-syarat bisnis, mengesampingkan aspek kesehatan konsumen dengan menggunakan zat berbahaya poligresulen dalam produknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip integritas moral. Perusahaan membiarkan produknya mengandung zat berbahaya dan tidak segera memperbaikinya selama 30 tahun peredarannya. Akibatnya, PT Paros Indonesia diberi sanksi oleh pemerintah, yakni yang pertama, pemerintah meminta PT Paros Indonesia untuk menarik semua obat Albotil yang mengandung poligresulen dengan konsentrat 36% dari pasaran melalui surat BPOM. Kemudian yang kedua, BPOM melarang penggunaan poligresulen untuk penggunaan hemostatik atau pencegahan pendarahan dan antiseptik saat pembedahan operasi, serta penggunaan pada kulit, THT, sariawan, dan gigi. Kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan dari kasus pelanggaran etika bisnis PT Paros Indonesia, yakni yang pertama, BPOM harus menindak tegas oknum dan perusahaan nakal yang melakukan penyimpangan dalam produksi yang memberikan kerugian terhadap konsumen. Kemudian masyarakat harus lebih selektif dalam pemilihan barang, terutama obat dan makanan yang dikonsumsinya. Sekiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan.
dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.